Halo, kenalin nama aku Tanisa M. Saleh, NIM 2207010118. Kali ini aku akan mempresentasikan terkait dengan kajian sosio-budaya pada masyarakat Sabu. Nah, pertama-tama aku akan menjelaskan terkait asal-usul leluhur masyarakat Sabu. Di sini masyarakat Sabu itu percaya bahwa leluhur mereka itu berasal dari laut, tepatnya dari suatu tempat bernama Haumiha, yang secara tradisi lisan itu diyakini berada jauh di wilayah barat. Mereka datang membawa benih, alat hidup, dan nilai-nilai adat, yang kemudian laut itu dianggap bukan sebagai batas, tetapi sebagai penghubung dan jalan pulang para leluhur. Nah, tokoh pertama yang tiba di Sabu itu namanya Lede Sawu, yang memimpin rombongan dan menetap di wilayah Merapu. Mereka mendirikan batu-batu megalitik sebagai simbol penghormatan terhadap alam dan leluhur. Secara umum, mereka meyakini leluhur berasal dari wilayah bernama Hura yang dipercaya merujuk ke wilayah Gujarat Selatan, India. Di bawah kepemimpinan Kikaga dan Hauga, para leluhur pertama itu mendarat di Pulau Raijua. Pembagian wilayah itu terjadi pada masa Waiwaka yang membentuk komunitas genealogis teritorial yang hingga kini terdapat 43 udu dan 104 kerogo di Sabu Raijua. Selanjutnya ada marga ngale dalam struktur sosial Sabu. Nah, jadi marga ngale sendiri adalah salah satu udu atau klan dalam sistem kekerabatan tradisional masyarakat Sabu, khususnya di wilayah Bebae, bagian dari wilayah adat Liai. Marga ini hidup berampingan dan memiliki hubungan sosial dengan marga lain seperti Dida, Wilapah, Raja, Pigawahi, Tadiluhu, dan lainnya. Setiap marga ini memiliki peran dan kedudukan dalam struktur adat yang diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya kita masuk ke kepercayaan dan sistem religi. Mayoritas masyarakat Sabu saat ini menganut agama Kristen. Namun sebelum masuknya agama Kristen, itu masyarakat Sabu telah memiliki sistem kepercayaan tradisional yang disebut dengan Taranaha, yang secara harfiah itu berarti penyelamatan. Nah, dalam kepercayaan ini, Tuhan dipandang sebagai sumber utama kehidupan, dan para leluhur dihormati sebagai perantara yang mewariskan kebijaksanaan kepada generasi selanjutnya. Nah, pada abad ke-18, ketika bangsa Spanyol datang ke wilayah Sabu, mereka menganggap sistem kepercayaan ini sebagai bentuk kekafiran. Karena itu, masyarakat Sabu kemudian menyebut kepercayaan leluhur mereka dengan istilah Jinitiu, yang berarti orang kafir, sesuai dengan label yang diberikan oleh para penjajah. Meskipun sudah banyak yang memeluk agama Kristen, nilai-nilai dan praktik kepercayaan tradisional tersebut masih tetap hidup dan dijaga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sabu hingga sekarang. Nah, masuknya agama Kristen itu membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Sabu, terutama dalam hal praktik keagamaan dan beberapa aspek adat. Namun, nilai-nilai tradisional seperti penghormatan terhadap leluhur dan pelestarian upacara adat itu tetap dijalankan. Generasi muda berperan penting dalam melestarikan budaya sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman, seperti penggunaan teknologi dan pendidikan formal. Tantangan modernisasi juga mendorong masyarakat untuk mencari keseimbangan antara tradisi dan perubahan. Kemudian, masyarakat Sabu juga memiliki sistem pemerintahan adat yang kuat dan terstruktur, di mana pengambilan keputusan itu dilakukan secara musyawarah oleh tokoh-tokoh adat dan pemimpin komunitas. Tokoh adat ini biasanya adalah kepala udu atau kepala klan, atau orang-orang yang dihormati karena pengetahuan dan pengalaman mereka dalam adat. Prosesi pengukuhan pemimpin adat itu berlangsung melalui upacara khusus yang melibatkan seluruh anggota masyarakat sebagai bentuk legitimasi dan penghormatan. Nah, sistem hubi dan udu itu berperan penting dalam menjaga tatanan sosial dan aturan adat, termasuk dalam mengawasi pernikahan, pewarisan, dan penyelesaian konflik. Nah, kemudian dalam struktur keluarga masyarakat Sabu itu terdapat beberapa istilah khusus untuk menyebut anggota keluarga seperti Apu Mone untuk kakek, Apu Beni untuk nenek, hingga Maiki untuk adik laki-laki dari keluarga ayah. Kemudian juga ada Mata, Hinatana, sampai dengan Nawani untuk sebutan perempuan oleh laki-laki. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem mata pencarian hidup masyarakat Sabu. Masyarakat Sabu itu hidup dengan sistem mata pencarian yang beragam dan menyesuaikan kondisi alam serta tradisi mereka. Beberapa sumber penghidupan utama itu antara lain ada bertani,
yakni mereka menanam jagung, ubi, dan tanaman pangan lain secara tradisional yang biasanya dilakukan dengan teknik bertani ladang berpindah. Kemudian ada berkebun. Nah, selain bertani, masyarakat juga berkebun dengan menanam tanaman seperti kelapa, pisang, dan sayuran untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian mereka juga mengumpulkan hasil hutan, di mana mereka memanfaatkan hasil hutan tersebut untuk kebutuhan rumah tangga maupun perdagangan. Kemudian juga mereka melaut dan memancing, dan yang terakhir itu ada berternak. Beberapa juga memelihara ternak seperti ayam, babi, dan kambing sebagai tambahan untuk protein dan ekonomi mereka. Nah, pengetahuan tradisional masyarakat Sabu seperti cara bertani, membuat kerajinan, serta mengobati penyakit dengan ramuan herbal diwariskan secara turun-temurun melalui sistem pembelajaran informasi dalam keluarga dan komunitas. Nah, anak-anak itu belajar dari orang tua dan tetua melalui observasi dan praktek langsung, bukan melalui pendidikan formal. Meskipun begitu, kini pendidikan formal itu mulai diperkenalkan, namun nilai-nilai tradisional itu tetap dijaga sebagai identitas budaya. Selanjutnya ada bahasa. Nah, bahasa Sabu secara umum itu tidak memiliki perbedaan pengucapan yang besar antar wilayah, namun terdapat perbedaan dialek yang khas dan dapat membedakan asal seseorang. Dengan mendengar dialeknya, orang bisa tahu apakah lawan bicara tersebut berasal dari Raijua, Mesara, Dimu, Liae, atau Seba. Bahasa Sabu itu memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama ada Lihaudida, yakni bahasa sehari-hari yang terkesan kasar dan bisa digunakan dalam komunikasi santai. Kemudian ada Lihautelora atau bahasa semi-formal yang dipakai untuk berbicara dengan orang yang baru dikenal atau orang yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan. Dan yang terakhir itu ada Krama atau bahasa paling halus dan sopan yang digunakan untuk berbicara dengan penguasa atau kemudian ada pantangan dalam makan. Nah, pantangan dalam makan ini ada beberapa. Yang pertama itu dilarang minum air kelapa berlebihan karena dipercaya bisa membuat bayi lahir dengan badan yang terlalu besar. Kemudian juga tidak boleh mengonsumsi cuka karena dipercaya dapat menghambat produksi ASI, karena konon ada kisah seorang tokoh bernama Pigarai yang mengalami ASI mengering setelah minum cuka saat hamil. Kemudian dilarang juga untuk menambahkan garam pada makanan laut karena dapat mengurangi produksi ASI dan beresiko membuat bayi kekurangan gizi. Dan yang terakhir, selama masa berkabung itu ada larangan untuk makan makanan tertentu sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Selanjutnya ada rumah tradisional. Jadi rumah tradisional orang Sabu itu disebut Emu Aeng Ngaru Koko yang memiliki 3 tingkatan. Yang pertama itu ada kelagarai atau area terbuka yang dapat digunakan untuk siapa saja, bisa untuk berkumpul atau melakukan aktivitas bersama. Kemudian ada yang namanya dara, kelaga atau kelaga dida, yakni ruang keluarga yang tertutup yang terbagi menjadi 2 bagian, yakni duru atau tempat pertemuan khusus bagi keluarga kaum laki-laki, dan wui atau ruangan khusus bagi perempuan untuk memasak dan melakukan aktivitas dapur. Kemudian ada demudida atau bagian loteng, tempat penyimpanan makanan dan barang-barang penting. Kemudian ada kesenian dan ritual adat. Yang pertama itu ada perejara. Nah, perejara sendiri itu adalah pawai kuda adat yang diadakan saat perayaan penting seperti Waru Kelila Jilai dan Waru Hole. Nah, pawai ini merupakan momen kebanggaan dan simbol kekuatan serta keberanian masyarakat Sabu. Kuda-kuda itu akan dihiasi dengan indah dan para penunggangnya itu akan menunjukkan keahlian mereka dalam mengendalikan kuda. Kemudian yang kedua ada tarian ledo. Nah, tarian ledo ini merupakan tarian perang yang energik dan penuh semangat. Selain sebagai simbol keberanian, tari ini juga dipertunjukkan untuk memeriahkan berbagai acara adat dan sosial seperti ulang tahun, pernikahan, serta acara penyambutan tamu penting. Gerakan pada tarian ini menunjukkan kekuatan dan kegigihan para penarinya. Kemudian ada tarian doa. Ini merupakan tarian ritual yang khas dengan hentakan kaki yang kuat, dilakukan untuk
menghubungkan manusia dengan dunia roh. Dalam tarian ini, para penari akan mengiringi gerakannya dengan lantunan balada yang berisi syair-syair berisi sejarah masa lalu, kritikan sosial, dan doa dan pujian. Karena fungsinya spiritual yang memanggil roh atau arwah, tarian doa ini dianggap sakral dan tidak diperbolehkan dilakukan di dalam gereja. Kemudian ada Weruhole, itu merupakan ritual adat yang dilaksanakan untuk merayakan panen atau keberhasilan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya diiringi dengan berbagai upacara tradisional seperti tarian dan doa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan leluhur. Lalu ada Weru Kelilajilai yang merupakan ritual besar yang biasanya diadakan untuk membersihkan desa atau kampung dari roh jahat dan meminta perlindungan bagi masyarakat. Ritual ini melibatkan doa, tari-tarian, dan pawai kuda. Kemudian yang terakhir itu ada ritual penyembuhan tradisional, di mana jika ada anggota masyarakat yang sakit, itu biasa dilakukan ritual penyembuhan yang melibatkan dukun atau pemimpin adat. Ritual ini bertujuan untuk memohon kesembuhan dari penyakit yang dianggap datang dari gangguan. Nah, selain kesenian dan ritual adat, ada beberapa cerita rakyat yang dipercaya oleh masyarakat Sabu. Yang pertama ada legenda batu megalitik yang ada di Sabu. Nah, konon batu-batu ini adalah peninggalan para leluhur yang menjadi saksi perjalanan hidup dan simbol kekuatan masyarakat. Setiap batu itu punya cerita sendiri tentang pahlawan, adat, atau kejadian penting di masa lalu. Batu-batu ini juga dipakai untuk upacara adat dan tempat berkomunikasi dengan leluhur. Selain itu juga ada cerita tentang asal-usul Pulau Sabu. Nah, menurut cerita, leluhur itu datang dengan perahu dari daerah yang cukup jauh untuk menetap di pulau yang kini disebut Sabu. Mereka membawa budaya, adat, dan sistem sosial yang masih dipakai hingga sekarang. Kemudian ada cerita Lede Sawu atau leluhur masyarakat Sabu. Itu adalah tokoh legendaris yang dipercaya sebagai pemimpin pertama yang memimpin para leluhur untuk datang ke Pulau Sabu. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan mampu berkomunikasi dengan alam serta roh leluhur. Kisahnya itu menjadi dasar bagi banyak adat dan tradisi masyarakat Sabu, termasuk sistem kekerabatan dan aturan sosial. Dan yang terakhir ada juga cerita Jingtiu atau kepercayaan lama di masyarakat Sabu. Ini berkisah tentang masyarakat Sabu sebelum masuknya agama Kristen. Mereka memuja Tuhan sebagai sumber kehidupan dan menghormati leluhur sebagai perantara kebijaksanaannya. Meskipun akhirnya kepercayaan ini disebut Jingtiu oleh bangsa Spanyol, nilai-nilai tetap hidup dalam budaya dan upacara masyarakat Sabu. Terakhir, aku akan membahas terkait kesehatan dan pengobatan tradisional. Nah, sebelum adanya akses ke layanan kesehatan modern, masyarakat Sabu itu telah mengembangkan sistem pengobatan tradisional yang khas dan berakar kuat pada kepercayaan serta kearifan lokal mereka. Pengobatan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tapi juga menyentuh dimensi spiritual dan sosial. Yang pertama itu ada peran dukun atau tabib adat. Di masyarakat Sabu, dukun atau tabib adat itu memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Mereka tidak hanya bertugas sebagai penyembuh penyakit, tetapi juga sebagai mediator antara dunia manusia dan juga dunia roh. Dukun itu dianggap memiliki kemampuan khusus untuk berkomunikasi dengan leluhur dan roh penolong sehingga mampu mengenali penyebab penyakit yang seringkali dianggap berasal dari gangguan roh atau ketidakseimbangan spiritual. Kemudian mereka juga sering menggunakan ramuan herbal, ritual penyembuhan hingga pengobatan spiritual dan sosial.